Oke sahabat tani, ketemu lagi dengan KJ Channel. Sahabat semuanya, di video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya di tanaman kemukus tentang arang yang saya buat. Sudah 3 kali saya membuat arang, membuat sendiri, dan saya gunakan untuk tanaman kemukus yang saya tanam di sini. Arang ini kemarin ada yang bertanya tentang arang ini. Nah, kebetulan ini saya membuat arang campuran, ada kayu, ada bambu. Pokoknya yang ada di sekitaran lahan saya gunakan untuk membuat arang yang tadinya hanya menjadi sampah belaka. Terus saya punguti, saya kumpulkan, saya jadikan arang. Nah, ini penggunaan yang sudah lama. Di video KJ Channel juga sudah ada. Nah, akan saya coba jawab pertanyaan teman kita, apa sih sebenarnya manfaat arang pada tanaman kemukus. Begini sahabat, di lahan kita ini kan banyak sekali, ribuan bahkan miliaran bakteri-bakteri yang ada di lahan kita. Bukan hanya di lahan kita, bahkan di tubuh kita pun pasti ada bakteri. Buktinya di perut kita juga terjadi fermentasi, sehingga kita bisa BAB dengan lancar adanya bakteri di tubuh kita. Juga di lahan kita banyak sekali, ribuan bahkan miliaran yang ada di lahan kita, bakteri yang berkembang di lahan kita. Bakteri akan berkembang itu sesuai dengan kondisi lahan. Kalau lahan kita seperti lahan saya ini cenderung lembab, ini perkembangan bakteri ini sangat luar biasa. Karena bakteri ini kan berkembang biaknya pada suhu yang rendah ataupun pH tanah yang rendah, sehingga bakteri bisa berkembang dengan pesatnya. Kalau seperti lahan-lahan saya ini, bakteri di lahan kita sayangnya itu ada 2 macam, yang berguna dan yang tidak berguna pada tanaman kita, tanaman kemukus. Kalau yang berguna dinamakan mikroba, kalau yang tidak berguna atau yang membahayakan tanaman kita itu yang disebut patogen. Keduanya tidak bisa dihilangkan atau dibasmi, itu nggak bisa, karena memang Allah menciptakan umatnya itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada besar, ada kecil, ada siang, ada malam, ada yang bermanfaat, juga ada yang berbahaya. Itu tidak bisa kita hilangkan salah satunya, karena memang itu adalah milik Allah, umatnya Allah, sama seperti kita semuanya. Yang perlu kita lakukan, karena semuanya kan tidak bisa kita hilangkan, salah satunya tidak bisa kita hilangkan. Kita hanya bisa menyeimbangkan, kalau bisa kita buat supaya imbang. Artinya yang berbahaya pada tanaman atau yang disebut patogen itu ya ada. Terus untuk mikrobanya, pengurai dari pupuk-pupuk itu, terus penjaga tanaman itu ya kita perbanyak dengan yang kita lakukan. Seperti membuat pupuk dengan sistem difermentasi untuk memperbanyak mikroba di situ dan lain sebagainya. Intinya kita perbanyak mikrobanya. Nah, untuk patogen itu sendiri sama sahabat, sama saja berkembang biak sangat cepat di lahan-lahan yang cukup lembab. Nah, untuk kematian tanaman kemukus itu bukan karena lahan kita bersih, bukan karena lahan kita seperti ini rumput, isinya rumput, itu enggak.
Tapi karena memang lahan kita itu terguyur air hujan terus-menerus seperti saat ini, saat saya mengambil video ini kan lagi hujan. Hampir siang malam, hampir tiap hari, membuat lahan kita menjadi lembab. Ditambah lagi kita belum mempersiapkan secara baik untuk di tanaman kemukus ini, baik dari penanaman, perawatan dan lain sebagainya, untuk memperbanyak mikroba yang ada di lahan kita. Nah, terus apa kegunaan dari arang yang saya buat ini untuk saya gunakan di pangkal tanaman kemukus ini? Dasar pengetahuannya kan patogen itu berkembang biak seperti mikroba itu kan pada lahan atau suhu yang sangat lembab, itu sangat cepat sekali berkembangnya, sehingga tanaman kemukus ini di saat musim hujan seperti saat ini banyak kasus kematian, bahkan satu lahan bisa habis. Untuk kegunaan arang ini adalah yang nomor satu, jelas ini untuk mulsa organik, karena arang ini tidak ditumbuhi oleh rumput kalau tidak tercampur oleh tanah. Itu terus selanjutnya arang ini bisa untuk menyerap air, bisa juga nanti saat tanaman kekurangan air, nanti bisa diserap tanaman saat tanaman membutuhkan. Ini bisa untuk menetralisir racun yang ada di lahan kita, baik yang di alam maupun yang kita memberikan pupuk salah. Artinya mungkin pupuk belum terfermentasi atau terkontaminasi dengan benda-benda apa yang beracun atau yang membuat tanaman keracunan. Lah, ini arang ini bisa untuk menetralkan racun yang ada di lahan kita. Untuk lahan yang sudah diaplikasikan memakai arang ini cenderung kering, cenderung walaupun terguyur air hujan ini seperti ini di bawahnya tetap gembur. Ini sayangnya lagi hujan sahabat, kalau nggak hujan ini saya buka sekalian itunya. Dan hebatnya lagi sahabat, untuk tanaman kemukus ini adalah tanaman yang mau berakar di setiap ruas, sehingga seandainya ini dipenuhi, seandainya ini penuh, ini pun nanti batas ini yang dipenuhi ini ruasnya itu mau keluar akar, sehingga kalau seandainya kita bisa memenuhi tempat ini yang saya buat ala kadarnya ini, nanti akarnya pun akan tumbuh lagi dan akan memenuhi ini dan akan keturun ke sana juga. Dan untuk yang di sini ini stabil banget ini sahabat. Ini jadi gembur terus begini, nggak ada melenyak-melenyaknya. Itu hanya sekedar basah di saat hujan, tapi tidak menyebabkan kelembaban kalau yang sudah seperti itu. Hanya basah tapi tidak lembab. Sehingga untuk arang ini kegunaan yang sudah saya sebutkan tadi, menetralkan racun, terusan memperbaiki pH, kegemburan jadi terjaga. Juga nanti akar kemukus ini akan di situ, di arang itu, dan nanti juga akan ke tanah, sehingga nanti saat kita memberikan pupuk itu hanya di bagian ini, di luar arang ini. Hebatnya lagi sahabat, untuk arang ini, untuk arang yang sudah digunakan untuk tanaman ini bisa memperbaiki pertumbuhan
Contohnya seperti ini cepat banget ini cepat banget. Seperti itu juga sananya kasih arang, cuman nggak dimulsa, itu cuman pakai arang. Yang itu juga pakai arang, terus atasnya sudah tunasnya baik banget. Yang lebih cepat lagi kalau teman-teman itu mau dan di sekitaran kebun teman-teman itu ada, itu setelah dikasih arang begini, dikasih daun bambu seperti itu juga bagus banget untuk di tanaman kemukus. Cuman seperti video saya yang lalu, itu penataan daun bambu di pangkal tanaman kemukus itu jangan asal. Artinya yang di pangkalnya persis itu daun-daun bambu yang baru mengering, bukan humus daun bambunya. Kalau daun bambunya ditaruh di luar pangkal tanaman kemukus, ya dikasih jarak lah 1 jengkal, itu yang humusnya. Tapi daun bambu yang baru mengering itu nempel di pangkalnya nggak apa-apa. Dan setelah dikasih daun bambu itu, nanti yang di dalam tumpukan daun bambu itu ruas kemukusnya juga tumbuh akar lagi. Sama seperti yang ini sayangnya lagi hujan. Kalau nggak hujan, nah langsung saya buka sekalian. Tapi jelas banget di sini sahabat, ini yang terjangkau oleh saya, bahwa kegemburannya ini terjaga ini sahabat. Ini terjaga banget. Dan dipegang begini nggak ada rasa lembabnya. Jadi sayangnya saya belum punya alat pH, pengukur pH, tapi tangan saya sudah ada naluri petaninya antara tanah yang lembab dan yang tidak. Saya sudah bisa merasakannya. Cuman teman-teman melihat tampilan di video itu nggak real, cuman diraba kan, nggak jelas banget. Kalau di alat pengukur pH itu kan ada nomornya, apa 6 apa 7, pH-nya itu kan jelas banget. Tapi intinya nanti di situ yang sudah dipendam pakai arang, batang kemukusnya itu nanti di setiap ruas akan tumbuh akar yang baru. Dan kalau tumbuh akar yang baru, otomatis pertumbuhan tanaman kemukus akan menjadi baik. Juga antara arang bambu dan daun bambu yang kering itu bisa memperbaiki pertumbuhan tanaman kemukus pada tanaman kemukus yang apa namanya, kalau bahasa saya itu kuntet atau maglek. Itu yang tadinya nggak mau berkembang, artinya tanaman kemukus yang cuman hidup, berkembang tidak, mati pun tidak, di situ bisa diperbaiki dan bisa langsung keluar tunas yang baru. Teman-teman bisa langsung dicoba. Mungkin kalau yang memang di sekitaran kebun teman-teman ada daun bambu, juga nanti di situ banyak sekali ranting, terus dibuat arang, nanti dicoba ada 10 batang atau 5 tajar lah untuk uji coba. Nanti teman-teman bisa meyakinkan diri teman-teman sendiri untuk pengaplikasian daun bambu dan arang ini. Sekali lagi, arang ini sangat baik dan multifungsi untuk tanaman kemukus ini. Terlihat dari perkembangan tanaman kemukus dari waktu ke waktu selalu saya perlihatkan di sini seperti ini. Jadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Oh iya, satu lagi sahabat, untuk arang bambu ini atau arang-arang yang lain ini kan kayak kalsium.
Jadi sangat dibutuhkan oleh tanaman pada tanaman di musim hujan seperti saat ini, sehingga untuk tanaman kemukus yang sudah dikasih arang bambu atau arang-arang yang lain itu pertumbuhannya jadi baik, karena memang ya cara bahasa manusianya itu tanaman kemukus itu jadi nyaman. Terus intinya untuk di musim hujan ini di tanaman saya yang ada kematian itu pasti bawahnya tidak gembur, blenyek, sehingga di situ terjadi busuk batang ataupun busuk akar. Dan dengan pengaplikasian arang ini lahan ini kan sangat lembab, dulunya ditanami sangat sulit. Sekarang alhamdulillah tanamannya sudah begitu. Dengan saya membuat parit, terusan sekarang sudah dikasih arang begini, tambah kelihatan subur banget. Pokoknya tanaman saya itu semuanya subur. Nah mungkin begitu untuk kegunaan arang pada tanaman kemukus. Ini sekaligus menjawab pertanyaan subscriber saya. Mudah-mudahan hanya sekilas karena sedang hujan, dan mudah-mudahan ini menjadi jawaban. Dan walaupun tidak rinci, akan tetapi ya ini dasar sajalah, ilmu dasar. Untuk yang lain-lain silahkan teman-teman belajar di internet, karena belajar itu dari mana saja, mau kita sekolah, mau kita baca internet, ataupun dari mana saja, itu sama saja kita sedang belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan KJ Channel. Terima kasih sahabat.